يا ذا الجلال والمنان انصرا لواء نهضة الوطن من الفتن واهدي رجالها على السنن. حيوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا ندعو سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sekaligus Grand Sheikh Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang dan ilmu serta keberkahan beliau senantiasa mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang juga Amid Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor, Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun hafizahullah wa baraka lahu fi auladihi wa fi ahfadihi wa fi tullabihi wa nafa'ana bihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. As-sadah al-masyayikh, tulab dan talibat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin langsung saja kami dari Majelis Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sudah terbilang cukup lama merencanakan satu program yang telah direstui oleh guru kita, yakni program kaderisasi Dai Muda NWDI. Oleh karena berbagai hal yang tentunya diantaranya adalah keterbatasan kami, maka program tersebut tertunda cukup lama. Namun alhamdulillah pada bulan ini kami telah menyeleksi beberapa kader atau peserta kaderisasi sekitar 20 orang. Jadi sedikit sekilas memperkenalkan program ini, program yang insya Allah cukup urgen untuk masa depan organisasi kita dan juga umat kita yang lebih baik insya Allah, yakni beberapa dari tulab dan talibat maupun mutakharrijin dan mutakharrijat ma'had khususnya
itu kami seleksi untuk dikader oleh beberapa masyayikh kita, dibekali materi-materi yang mungkin kurang didalami selama di ma'had khususnya, seperti fikih kontemporer, wawasan-wawasan keaswajaan yang juga terus berkembang dari zaman ke zaman, manhajud dakwah dan seterusnya, yang insyaallah perangkatan itu 20 orang dan programnya berjalan sekitar 1 tahun, bisa juga kurang, sedang disusun insyaallah kurikulumnya oleh guru kita Tuan Guru Dr. Salimul Jihad. Mudah-mudahan semua ini bisa membawa keberkahan li'izzil Islam wal muslimin wa li'ila'i kalimatiddin, sebagaimana memang itulah visi dan misi daripada organisasi kita Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Karena itu pada hari yang mulia ini juga kita tahu menghitung hari kita akan mengakhiri tahun 2024. Karena itu kita semua memohon kepada guru kita untuk memberikan tausiah, mengajak kita untuk melakukan kontemplasi, merenungi, mengambil pelajaran-pelajaran dan ibrah-ibrah dari apa yang berangkai-rangkai pengalaman selama 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dapat kita jadikan pelajaran untuk di tahun yang akan datang kita lebih baik lagi insyaallah. Sekaligus tentunya kita mohon beliau berkenan membuka secara resmi program kaderisasi khusus Dai Muda NWDI ini insyaallah. Yang penting juga diketahui oleh thalab dan talibat bahwa di antara pemateri yang akan memberikan materi secara langsung kepada peserta kaderisasi ini adalah beliau, guru kita Tuan Guru Bajang. Insyaallah juga akan memberikan materi-materi khusus, sangat khusus. Jadi diharapkan, semua diharapkan menjadi dai, tetapi yang dikader ini lewat majelis dakwah diharapkan menjadi dai-dai terdepannya lah, atau kalau istilah tasawuf khawasul khawas. Mudah-mudahan berkat arahan dan bimbingan dari beliau, jazakallahu khairal jaza. Karena itu langsung saja kepada guru kita Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sekaligus Syekh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majdi Asy-Syafi'i Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Pancor. Kepada beliau dipersilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan fa innal ulama'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hudurul masyayikhil kiram wa al-haflul karim, tullabi wa talibati, tullabil a'izza wa talibati al-azizat.
Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Majlisud Dakwah. Majlisud Dakwah, pengurus besar NWDI, adalah suatu lembaga yang dibentuk secara khusus. Yang dibentuk secara khusus dengan tujuan khusus, yaitu menyiapkan kader-kader dakwah NWDI ke depan. Karena itu keberhasilan dari majelis dakwah itu ukurannya sederhana, yaitu lahirnya ad-du'at wa da'iyat, yaitu para ahli dakwah, para pendakwah laki-laki maupun perempuan. Karena NWDI itu meriayah umat, yang di situ ada laki-laki dan perempuan. Lahirnya para dai, para juru dakwah, pendakwah, laki-laki maupun perempuan yang mampu berdakwah dengan baik di tengah-tengah umat. Itu ukurannya majelis dakwah. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kegiatan pada siang hari ini adalah al-khutwatul ula, suatu langkah pertama dari mewujudkan tugas yang diberikan kepada Majelis Dakwah PB NWDI, yaitu menyiapkan kader-kader yang mumpuni, yang punya kafa'atun wa misdaqiyah. Kafa'ah, dia punya kemampuan. Misdaqiyah, dia dipercaya oleh umat. Itu yang paling penting. Karena itu saya bersemangat dan saya bersyukur, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama ucap hamdalah, alhamdulillah. Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, bahwa setiap waktu itu lahir kader-kader, para juru dakwah, penyeru kepada jalan Allah, yang mengetahui cara berdakwah di masa ini, yang mengetahui mutatallabatul ummah, kebutuhan-kebutuhan bagaimana berkomunikasi dengan umat. Apa yang kita harapkan itu mudah-mudahan terwujud dengan program ini. Saya setuju dan tidak perlu program ini harus banyak. Tadi disampaikan 20 orang, ya seperti itulah. Setiap tahun kita siapkan program ini di bawah riayah, di bawah supervisi, di bawah sepengetahuan saya secara langsung 20 orang. Yang akan dibimbing oleh saya dan para masyayikh untuk belajar, untuk menyiapkan diri menjadi kader-kader dan juru dakwah NWDI ke depan. Semoga Allah berkahi langkah ini. Dan alhamdulillah, pada saat kita memulai ini, kita berada di satu penghujung, yaitu penghujung dari tahun takwim miladi atau Masihi 2024. Untuk menunjukkan bahwa memang seperti inilah kita diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh guru kita, muassis NWDI, NBDI dan NW, bahwa kalau kita tuntas sesuatu, kita mulaikan menyiapkan untuk sesuatu yang baru. Fa idza faraghta fansab. Kita sekarang fi mustahalil faragh, yaitu di awal dari mengakhiri tahun 2024, maka kita fansab, kita mulai
dengan sesuatu yang bermanfaat. Untuk melambangkan bahwa memang perjuangan itu harus estafet. Dan saya sebagai Syekhul Ma'had melihat bahwa kebutuhan untuk mengestafetkan perjuangan itu semakin nyata. Kebutuhan untuk lahirnya para juru dakwah, ad-du'at wa da'iyat NWDI itu semakin terasa. Semakin urgen kalau kata orang sekarang. Karena memang keadaan umat sudah jauh berubah dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Tantangan yang antum ayyuhat tullab wa antunna ayyuhat talibat satuwajihuna wa satuwajihna, akan kalian bersama-sama dan masing-masing, sendiri-sendiri maupun bersama-sama hadapi itu aqad wa as'ab, jauh lebih kompleks dan jauh lebih sulit dibanding apa yang saya hadapi pada masa-masa yang lalu, ketika dulu mulai berdakwah, mulai bersama-sama dengan umat di akhir tahun 90-an, 1997, 1998, awal tahun 2000, maka yang antum tuwajihun wasatuwajihuna fil mustaqbalil qarib itu adha'afa ma wajahtuhu, apa yang saya hadapi dulu sekian puluh tahun yang lalu. Bahkan amsuna laisa kayaumina wa yaumuna laisa kagodina. Kemarin kita itu tidak sama dengan hari ini, dan hari ini itu tidak sama dengan besok. Karena itu perlu kita menyiapkan diri dengan baik, dan menyiapkan kader-kader dakwah itu salah satunya melalui program dari Majelis Dakwah PBNWD ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita memulai program ini di akhir tahun sebagai penanda bahwa perjuangan kita itu terus harus berlanjut. Juga kita memulai ini di akhir tahun untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Kalau dulu siapa Syekh Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad, seorang imam, ya, imam yang luar biasa. Jumpa sama seorang, "Kam umruka?" Berapa umurmu? Kata Fudail bin Iyad. Orang itu menjawab, "Sittuna sanah," 60 tahun. "Idzan anta tasiru sittina sanatan ilallah wa tushiku antasila." Kalau begitu artinya kamu sudah jalan 60 tahun menuju kepada Allah dan sebentar lagi bakal sampai. Kata orang itu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Fudail, "Ma makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Apa itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata orang itu, "Ana abdun lillah wa ana raji'un ilaih." Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya pertama, saya hamba Allah dan saya bakal kembali kepada Allah. Kata Syekh Fudail, "Idza kunta muqirran annaka abdun lillah, fa ma'nahu annaka satakun mauqufan amam Allah. Wa ma dumta mauqufan amam Allah, fa anta mas'ulun amamah. Fama dumta mas'ulan amam Allah, faltu'idda nafsahu lidzalik." Kata Syekh Fudail, kalau memang engkau akan kembali kepada Allah, berarti engkau tahu bahwa engkau bakal berdiri di depan Allah. Kalau engkau mengakui dan meyakini bahwa engkau akan berdiri di depan Allah, maka engkau tahu bahwa engkau pasti akan ditanya oleh Allah. Dan karena engkau tahu akan ditanya oleh Allah, faltu'idda nafsahu lidzalik. Siapkan dirimu
untuk bisa menjawab pertanyaan Allah. Kata orang itu, "Wa mal hilah ya Fudail?" Bagaimana cara saya supaya bisa tegak saat itu, wahai Fudail? Kata Syekh Fudail, yasirah, sesuatu yang sederhana. Orang itu bertanya, apa yang sederhana itu? An tattaqiyallah fima baqiya yaghfirillah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Kata Syekh Fudail, bertakwalah kepada Allah pada yang tersisa, maka Allah mengampuni apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Ini yang pertama yang perlu kita ingat sebagai muhasabah kita. Jadi kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, apa katanya itu di dalam apa? Nasiru bil ajali fi kulli lahzatin wa a'maruna tutwa wa hunna marahilu. Kita jalan menuju kepada ajal kita fi kulli lahzah. Jalan terus. Jadi setiap hari itu kita semakin dekat. Wa a'maruna tutwa wa hunna marahilu. Dan umur kita itu terlipat. Ya. Seperti kain yang panjang, satu persatu dilipat sampai ke ujung. Wahunna marahilu. Dan umur manusia itu ada tahapan-tahapannya. Sama seperti anak-anakku semua. Sebelum di ma'had di mana dulu? Di mana? SMA, aliyah. Sebelum aliyah, SMA, mu'alimat, aliyah di mana dulu? Mu'alimat sanawiyah. Sebelumnya di mana? SD ibtidaiyah. Sebelumnya terus sampai ketika kita baru lahir dari orang tua kita. Wahunna marahilu. Karena itu yang pertama bagi kita, ya, termasuk bagi yang muda-muda semuanya ini, renungkan itu baik-baik. Kita ingat sebagaimana kata Syekh Fudail bin Iyad bahwa kita telah menyelesaikan perjalanan kita sesuai umur kita. Kalau misalnya kalian ada yang umurnya 19 tahun, berarti sudah 19 tahun berjalan menuju kepada Allah. Dan ketika sudah sampai, prosesnya sama semua, siapapun itu. Dia mau lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyu'idda nafsahu lidzalik. Maka hendaklah dia menyiapkan dirinya untuk saat itu. Nah, karena itu kepada semua tulab dan tolibat, ya, sebagai pengingat bagi kita semua, bagi saya, bagi antum semua, mari kita manfaatkan. Ya. Sebagaimana pesan dari Syekh Fudail, ya, tattaqiyallah, ya, engkau bertakwa kepada Allah pada apa yang tersisa, itu akan mendatangkan ampunan dari Allah atas apa yang sudah lalu dan bahkan apa yang akan datang. Kenapa disebut apa yang akan datang? Karena ketika bertakwa kepada Allah maka akan terjaga, maka masa depannya juga akan baik, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita ingat setiap mengakhiri, ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara au arada syukura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam
lipatan-lipatan umur kita ya, silih berganti. Kalau siang dan malam itu antara terang dan gelap. Kalau umur kita ya silih berganti antara masa-masa sehat, sakit, masa jaya, masa kemunduran, seterusnya. Khilfatan, untuk mengingatkan kita tidak ada yang kekal. Jadi khilfah itu bergiliran. Tidak ada yang tetap selama di dunia. Siapa yang bisa memaknakan itu dengan baik? Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Orang yang selalu tazakkur dan seorang yang selalu bersyukur. Apa itu tazakkur? Tazakkur itu tafa'ul dari az-zikr. Az-zikr itu artinya ingat. Semua orang bisa ingat. Semua orang pasti dalam hidupnya pernah mengingat yang namanya pencipta. Ya. Sekedar ingat. Tetapi tazakkur itu tafa'ul, takalluf, ada kesungguhan di dalam mengingat jati dirinya. Dia terus ingat. Ketika dia dapat nikmat, dia ingat betul nikmat ini sementara. Ini hanya sebentar. Ini hanya titipan. Dia ingatkan dirinya. Jadi tazakkur di situ mengingatkan dirinya. Kalau dia dapat musibah juga, ini hanya sementara. Sakit ini pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Jadi hidupnya bisa seimbang. Kalau dapat sesuatu yang nyaman, dia tidak lupa diri. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tidak putus asa. Liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan yang disampaikan tadi oleh Ketua Majelis Dakwah tentang kenapa ya, program ini kita adakan. Saya juga tadi sudah sampaikan, memang keadaan umat itu sudah beda sekarang. Sudah beda. Ya. Tau'an au karhan, kalau dalam bahasa Al-Quran. Baik itu memang sengaja berubah atau enggak sadar dia berubah. Kayak orang yang mohon maaf misalnya jadi korban di Indonesia ini ada puluhan, ada jutaan, belasan juta, bahkan mungkin puluhan juta korban judi online misalnya. Itu yang korban judi online itu tidak semuanya tau'an. Dalam arti dia sadar. Dalam arti dia memang mau main judi. Tidak semua. Banyak juga yang karhan. Karhan dalam makna tidak sadar. Karhan dalam makna terkondisikan. Karhan dalam makna tidak paham. Nah disitulah fungsi dakwah. Bahwa judi itu tidak baik semua orang tahu. Bahwa judi itu mudaratnya banyak semua orang paham. Bahwa judi itu haram tidak ada umat Islam yang meragukan. Minal qat'iyat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuh. Itu jelas. Kan tidak banyak di dalam Al-Quran kata fajtanibuh terhadap satu dosa. Hanya beberapa saja. Berzina, minum minuman keras, berjudi, kemudian sesembahan. Ya. Itu yang fajtanibuh. Artinya jangankan melakukan, mendekatinya saja enggak usah. Karena demikian besar mudaratnya. Tahu semuanya. Tetapi ada amaliyatun tadliliyah. Ada proses mendistorsi pemahaman. Oh ini maksudnya bukan ini, maksudnya judi Al-Quran itu gitu. Oh ini iseng-iseng saja. Yang disebut oleh Al-Quran itu adalah judi zaman dulu. Kalau ini kan hanya permainan biasa. Ya modalnya pun kecil-kecilan, 2.000, 5.000, 10.000. Nanti bisa dapat 1 juta. Ada amaliyatun tadliliyah, taswiqiyah, marketing.
distorsi, sampai akhirnya bingung. Akhirnya anak-anak muda merasa itu bukan judi yang diharamkan. Itu bukan judi yang disebut oleh Al-Quran. Itu hanya permainan, memanfaatkan handphone, memanfaatkan internet. Nah, disinilah kalau ada amaliyatun tadliliyah, maka kader-kader dakwah NWDI harus bisa melakukan amaliyatun tarsyidiyah. Kalau ada proses penyesatan, maka harus ada upaya sebaliknya, menyadarkan dan memahamkan. Itu peran. Jadi perannya Anda ini ke depan bukan menjelaskan judi itu haram. Semua orang tahu itu judi haram. Tapi bagaimana tangkihul manat, kalau orang usul fiqh, tahqiqul manat, bagaimana mengkaitkan, menjelaskan dengan bahasa yang bisa diterima bahwa praktek yang hari ini dilakukan yang namanya judi online itu sama rijsun min amali syaitan itu, dengan bahasa yang mampu difahami, dengan pengetahuan yang mencukupi. Karena itu Syekh Ali Jum'ah mengatakan yang diperlukan sekarang adalah man yastati'u an yamzaja bainal waqi' wan nas. Nah, itu penting. Seorang yang mampu meramu antara teks dengan realitas, antara bunyi Al-Quran sama hadis dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Mencontohkan dengan judi zaman jahiliyah nggak salah, tapi tidak terlalu perlu karena zaman dulu itu judinya beda sama sekarang. Nggak ada orang berjudi sekarang, atau jarang sekali yang berjudi di satu tempat terus pakai kartu kayak zaman dulu, nggak ada. Udah canggih. Jadi menghubungkan antara pesan agama dengan kenyataan. Lalu berusaha untuk agar kenyataan itu, realitas itu bisa hidup di dalamnya pesan-pesan agama. Itulah tugas dari dai. Bukan dengan menghujat, bukan dengan memvonis, bukan dengan mengumpat. Orang sudah salah diumpat, dihujat. Orang berbuat maksiat dihina. Jangan. Kalau orang berbuat maksiat lalu kita hina, dia akan semakin jauh dengan kemaksiatannya. Semakin jauh dia dari agama, membawa kemaksiatannya. Siapa yang senang? Allah senang? Rasul senang? Tidak. Yang senang cuma satu. Siapa? Siapa yang senang? Kalau ada orang semakin jauh dari agama membawa kemaksiatannya. Siapa yang senang? Kan cuma satu. Makhluk yang depannya S itu. Maka dulu Sayyiduna Ma'ruf al-Karhi kan dalam kisah yang sangat masyhur, ini juga menjadi pengingat bagi para ahlu dakwah. Ketika dia sedang jalan dengan muridnya di samping sungai Dajlah di Baghdad itu, di tengah-tengah sungai itu ada perahu yang sedang mengalir, di atasnya itu ada perempuan-perempuan joget-joget sama pemuda-pemuda minum minuman keras, sambil joget, main musik, minum, macam-macam. Kata murid, ya Syekh, laknat mereka ahli maksiat itu, biar mereka dihukum sama Allah. Ahli maksiat dengan sida, kalau bahasa kita ya, dengan sida. Apa kata Syekh Ma'ruf al-Karhi? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bikin mereka ini bergembira di dunia, gembirakan mereka di akhirat. Apa artinya? Apa artinya? Ya Allah, kasih hidayah. Kasih hidayah. Karena kalau mereka tetap dalam keadaan seperti ini kan tidak mungkin gembira di akhirat. Maka Syekh Ma'ruf mengatakan, sebagaimana engkau ya Allah bikin mereka ini gembira, joget-joget, merasakan gembira, minum minuman keras di dunia, senang, ketawa-ketawa, gembirakan mereka di akhirat. Maknanya apa? Kasih mereka hidayah, supaya mereka berhenti melakukan perbuatan ini dan beralih ke perbuatan yang bermanfaat, yang baik, sehingga mereka nanti akan bahagia di akhirat. Inilah puncak dari ungkapan seorang ahli dakwah.
Dia mampu melihat keadaan yang paling buruk sekalipun tetap dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Karena itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan selalu mencontohkan seperti itu. Itu di zaman beliau yang kejahatan itu tidak seperti zaman sekarang. Ya. Yang kejahatan itu tidak seperti zaman sekarang. Pada masa seperti zaman Rasul yang orang baiknya itu jauh lebih banyak dibanding orang yang katakanlah yang suka kepada hal-hal yang menghancurkan, yang merusak. Ahli maksiat bahasa kita. Pada zaman itu pun ya, ketika Rasulullah SAW berada pada zaman yang sangat mulia, Nabi SAW selalu berhati-hati. Berhati-hati dalam berdakwah. Satu dua ahli maksiat zaman itu tidak ada yang dikucilkan oleh Nabi. Justru mereka dirangkul, diajak, dilibatkan. Untuk itu maka Rasul meminta orang-orang baik mempermudah kebaikan, jangan mempersulit. Kenapa Rasul SAW marah kepada Sayyidina Mu'az? Karena memanjangkan sholat. Memanjangkan bacaan sholat. Karena Nabi tidak ingin orang yang semula ingin berjamaah di masjid jadi tidak jadi ke masjid karena imamnya kepanjangan. Kan begitu. Betul? Iya. Sampai Nabi mengatakan, afatanun anta ya Mu'az, kamu mau bikin fitnah Mu'az. Apa itu fitnah? Akbarul fitan fitnatun fiddin. Fitnah yang terbesar itu fitnah dalam hal agama. Maka kata Rasul, kamu mau memfitnah, mau bikin fitnah ya, maksudnya orang yang semula mau beribadah jadi tidak jadi karena kamu memamerkan hafalan Qur'anmu. Itulah dakwah Rasul. Berusaha memfasilitasi bagaimana sebanyak mungkin orang bisa berbuat baik. Sehingga standar amal soleh itu pun ya, kalau kita bahasa sekarang diminimalisir sampai yang pokok-pokok. Supaya semua bisa melakukannya. Supaya semua bisa senang. Falyatajawaz, kalau menjadi imam di masjid yang umum, yang makmumnya itu macam-macam, falyatajawaz, baca yang pendek-pendek saja, itu kata Nabi. Ya, baca yang pendek-pendek saja. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mau sholat. Ini penting, ya, karena para tulab tolibat nanti sebagaimana saya sampaikan akan berhadapan dengan luar biasa tantangan-tantangan. Maka unzuru ilan nas nazara rahmah. Pandanglah manusia orang dengan pandangan kasih sayang. Amalkan apa yang Rasul SAW sampaikan, yang sebagian ulama mengatakan min usulil Islam. Apa itu? Ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kita ingin orang dapat kebaikan sama seperti kita dapat kebaikan. Jangan sampai yang sudah nahdiyin gara-gara cara kita berdakwah di majelis-majelis kita keliru, akhirnya berhenti bermajelis di majelis ta'lim kita. Gara-gara cara kita atau materi kita tidak sesuai dengan apa yang dia perlukan untuk membangun kehidupannya, akhirnya dia tinggalkan majelis-majelis kita. Jangan. Ya. Kalau kita belajar balaghah itu kan ya, fasohah dan balaghah itu yang paling asas itu apa? Mutabaqatu apa? Al-mutabaqatu li muqtadal hal. Begitu. Jadi muqtadal hal, situasi itu yang kita lihat. Seperti apa tantangan yang kita hadapi. Dakwah kita sesuaikan. Nah, ini pesan kepada
para kader-kader semua ya, terutama nanti akan mengikuti program dan semua untuk tulab talibat. Jangan suka menghakimi dalam arti ketika berdakwah itu dahulukan. Ya. Apalagi orang-orang awam, masyarakat, udah syukur mau ngaji, udah syukur mau ngaji, udah syukur. Ini zaman dimana banyak orang yang memilih mengeluarkan uang untuk nonton konser dibanding gratis datang ke pengajian. Ini zamannya. Karena itu kalau masih ada yang mau datang ke pengajian, syukuri. Syukuri. Ad-du'atu ya, yahtaj, ini sekarang nih. Ad-du'at yahtajuna aksar ila al-mad'uwin. Ya, minal mad'uwin ya, anfusihim yahtajuna ila du'at. Jamak-jamaknya sekarang ini kita yang lebih perlu kepada umat ini dibanding umat perlu kepada kita. Ini jamak-jamaknya. Dalam makna sudah demikian banyak kesibukan, beban, keseharian dari masyarakat kita. Jangan ketika mereka mau belajar agama yang mereka temui adalah beban tambahan. Ya. Mana pengamalan dari aina misdaqu qawlihi ta'ala ma anzarna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kan kata Allah, kami tidak turunkan atasmu wahai Muhammad Al-Qur'an untuk menjadi beban, enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran itu adalah pengingat. Jadi dibahasakan oleh Allah yang namanya manusia itu bukan orang bodoh, tapi orang yang lupa. Kenapa dia lupa? Karena alastu bi rabbikum, di awal dulu kita sudah ditanya, siapa Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, apakah Allah Tuhanmu? Bala, kita semua sudah bersaksi. Artinya ada rokizah khairiyah fi dakhilina. Ada bibit, ada benih kebaikan yang disebut dengan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha di dalam diri manusia. Jadi sejahat-jahatnya manusia itu adalah karena dia sedang lupa. Paham ya? Antara orang yang betul-betul tidak punya sesuatu dengan orang yang punya sesuatu tapi lupa sesuatu itu. Maka tugas dari dai itu mengingatkan, Pak, Anda punya sesuatu yang mulia pada dirimu, yaitu semangat kebaikan itu, semangat tauhid itu. Itu tugas dai. Apa keunggulan dai dibanding masyarakat atau jamaahnya? Hanya pada mungkin ya, bahwa dai itu lebih dulu dia ingat. Ya. Karena dia lebih dulu ingat, dia ingatkan yang lain. Bukan berarti dia paling istimewa, tidak. Apalagi zaman sekarang ya. Ini sekali lagi saya sampaikan kepada kader-kader para, ini kan akan menjadi juru dakwah semua. Ya. Jangan susahkan masyarakat. Ya. Jangan datang sebagai orang yang orang sudah punya masalah, macam-macam utang segala macam, terus tiba-tiba bikin pengajiannya bikin berat lagi. Ya. Dari awal sampai akhir takhwif isinya semua. Neraka ada sekian banyak lapisannya, setiap neraka ada sekian banyak malaikat, ada yang bawa gada, ada ular, ada orang datang sakit perut, pulang-pulang pingsan semua. Ya. Orang datang sakit kepala, pulang-pulang bukan kepalanya saja yang sakit, semua badannya gemetaran. Bukan itu. Ya. Jangan. Makanya di dalam sifat Nabi kan basyiran wa nadhira. Basyiran dulu, baru nadhira. Jangan naziron didahulukan, apalagi hanya naziron saja. Ya. Ini zaman hati-hati. 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 Zaman Al-Maghfurlah Maulana Syekh saja, Masya Allah, kan beliau begitu. Ya. Dikasih kita yang mudah-mudah, dikasih 3 tahun beliau ngaji hanya mengajarkan salam.
Sampai kita heran. Terus beliau mengatakan, tidak tahu dengan sini mau mengucap salam bagus-bagus, wah cukup, wah jari langannya tambah surga. No, kata Al-Mahfud. Apakah Al-Mahfudullah tidak bisa mengajarkan tuhfah? Bisa. Mengajarkan Mughnil Muhtaj? Bisa. Mengajarkan Kutubus Sittah? Bisa. Tapi yang diajarkan apa? Ngucap salam. 3 tahun keliling. Hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimasyarakatkan ajaran agama itu. Apakah ini hanya mengarang-ngarang dari Al-Mahfudullah? Tidak. Karena dalam sirah Nabi juga disampaikan 3, sebagian riwayat 6 bulan pertama Nabi di Madinah, kerjaan Nabi itu hanya masuk di gang-gang kota Madinah dengan menyampaikan pesan sederhana. Apa itu? Ada hadisnya. Apa? Afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Hanya itu. Tidak ada yang rumit-rumit Nabi ajarkan. Saling mengucap salam, kalau ada yang lapar dibantu, ya kan? Sambung silaturahim, dan kalau bisa malam saat orang tidur kamu bangun sholat tahajud. Hanya itu. Sehingga orang Madinah itu merasa, Masya Allah, ternyata Islam itu nyaman. Ternyata Islam itu enggak sulit. Senang, semangat. Enggak kayak kita. Ya, semakin bisa mempersulit orang, semakin bangga. Untuk menunjukkan saya bisa, dia tidak bisa. Yang paling hebat itu kita dan semua yang hadir itu bisa bersama-sama melakukan satu kebaikan. Bisa bersama-sama. Paham ya yang saya sampaikan? Ini asas ya. Jadi kalau mau memberatkan, mau mengambil azimah, kata ulama, khuzil azimah li nafsika. Ya, wa a'tir rukhsah linnas. Kalau Anda mau memberatkan untuk dirimu, tapi untuk masyarakat kasih yang mudah. Paham? Ya. Jadi kalau mau berat, silakan untuk dirimu. Mau sholat sunat dari pagi sampai pagi, silakan buat sendiri. Masyarakat kasih yang mudah. Ya. Yang mudah dalam makna ya tentu rukhsah dan yang sesuai dengan tuntunan ulama kita. Dan itu memang seperti itu. Ya. Ini pesan kepada anak-anakku, karena sekali lagi yang dihadapi itu akan luar biasa. Kompleks dan rumit. Oleh karena itu saya pesan, ya, menghadapi situasi seperti itu belajar. Baca, dengar. Jangan terlalu banyak bicara kalau memang belum ada yang mau dibicarakan. Belajar. Nih para masyayikh, ya, Masya Allah, masyayikh banyak. Silahkan terus belajar. Nanti pada masanya, insya Allah. Dan pesan yang terakhir ya, kepada semua, ini gerak dakwah, ya. Harakatul dakwah itu tahtaj ila tanzim. Yang namanya gerakan dakwah, sejak awal Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai masa sahabat, sampai al-khulafa al-muta'aqibun, ya, ba'dal khulafa ar-rasyidin, itu yahtaj ila tanzim. Perlu ada pengorganisasian. Ya. Karena itu Al-Mahfudullah tidak mencukupkan diri membangun madrasah NWDI, tetapi juga membangun suatu organisasi dakwah. Maka kepada semua, ya, para tulab, talibat dan kader-kader NWDI harus
memahami di dalam kita berorganisasi itu harus jelas, ya, harus jelas. Paham tentang visi misi perjuangan, paham tentang posisi-posisi kita di dalam perjuangan. Ikuti pimpinan, ikuti. Jangan selalu merasa bisa, akhirnya tidak mengikuti pimpinan, akhirnya tidak ada kemanfaatan. Tidak ada kemanfaatan. Yang ada adalah datang cobaan-cobaan dan fitnah-fitnah. Awalnya tidak mengikuti pimpinan, bergerak dengan nafsi-nafsi. Secara teori ini sudah saya sampaikan beberapa kali, berulang kali. Bahkan diwasiatkan itu sudah ada baitnya, betul? Ada enggak baitnya? Ada. Tapi rupanya kita ini tidak cukup hanya dengan teori. Harus ada kejadian, baru sadar. Saya berharap kejadian itu enggak usah banyak-banyak, cukup sekali saja. Terlalu banyak fitnahnya. Terlalu banyak fitnahnya. Bahwa ada di dalam barisan perjuangan yang punya niat tidak baik, pasti ada dimanapun. Jangankan masa sekarang, dari masa zaman Rasulullah SAW sudah ada. Di setiap masa pasti ada. Tetapi kalau kita sebagai jamaah bersama-sama sadar, tahu, mudah digoda, tidak akan mudah mengikuti yang punya niat tidak baik. Ya biarlah yang punya niat tidak baik, punya niat tidak baik, biarlah. Tapi kita tidak mau mengikuti itu. Tapi sayangnya banyak yang tidak sadar juga. Banyak yang tidak sadar juga. Makanya saya tontonin saja, saya tontonin ya. Tontonin, saya lihat, oh ya. Kan kemarin saya ke Mesir ya, Ya sebagaimana biasa kalau ke Mesir itu kita sering lewat di tempat penembakan Anwar Sadat itu. Anwar Sadat, Presiden Mesir. Ya. Anwar Sadat itu pemimpin. Pemimpin yang tahu kapan harus perang dan kapan harus berdamai. Ketika dia punya kekuatan yang cukup, dia siap. Karena kalau pemimpin itu sudah tidak ada istilah takut, ya. Penakut itu tidak ada. Nama pemimpin itu ya memimpin. Ketika sudah ada kesiapan, cukup sumber daya, kuat dan kokoh barisan, Anwar Sadat itu perang lawan Israel dulu. Pada saat Israel itu disebut sebagai Jaisyun la yuqhar. Dulu tuh mitosnya Israel itu tentara yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Israel. Ceritanya zaman itu. Perang-perang, 2 kali perang sama Arab, hancur lebur Arab. Anwar Sadat menyiapkan diri dengan baik. Dia siapkan. Yu'iddu i'dadan kamilan wasirriyan. Tidak banyak omong, tapi dia siapkan terus. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Ramadan, al-ashir min Ramadan, 1973, mendadak dia serbu Israel, hancur lebur Israel. Itu satu-satunya
keadaan di mana Israel sebagai negara itu kalah perang tahun 73. Lalu kemudian datanglah Amerika membantu, ya, tetapi itu tidak bisa menghapus kenyataan Mesir mengalahkan Israel. Kenapa kalah? Ada Anwar Sadat. Anwar Sadat pemimpin yang tahu persis mata yuharib, kapan harus perang, wa mata yatafawad, kapan harus berunding, wa mata yaqbalus salam, dan kapan harus menerima perdamaian. Perang dia, perang. Sampai pada titik tertentu, dia sudah mendapatkan tujuannya, Sina itu bisa kembali ke Mesir, lalu ditawari perdamaian oleh Amerika, dia terima perdamaian. Itu salamul aqwiya. Jadi berdamai, menerima dalam keadaan ya memang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu namanya salamul aqwiya, perdamaiannya orang-orang hebat. Bukan perdamaian orang-orang yang kalah. Itu Anwar Sadat. Saya ketika lewat saya ingat, oh ini Anwar Sadat pemimpin, dia tahu kapan, ya pemimpin itu begitu. Tahu kapan harus berperang, kapan harus berdamai. Bukan harus perang terus. Ya. Dakwah itu bukan gagah-gagahan. Dakwah itu bukan tentang saya harus mau ini, harus sekarang. Al-Quran saja 22 tahun lebih Allah turunkan. Kalau Allah mau langsung taruh ke kepala Nabi, itu bisa. Tapi kan tadarrujan, wa tamahulan. Kan ada fasenya, ada prosesnya. Dan di tengah 22 tahun itu ada perang Uhud, Nabi sampai bocor. Ada hijrah ke Taif, Nabi juga bocor. Luka. Ada proses itu. Tapi itu proses dengan penuh kesadaran. Jadi kalau kita kompak, ya, lalu mengikuti pimpinan, lalu ada hal-hal yang kita temui, cobaan-cobaan itu biasa. Jangan sampai cobaan itu menimpa kita karena kita tidak kompak. Ketika Nabi banyak, ada yang hijrah ke Habasyah, ada yang hijrah ke Yathrib. Ketika Nabi kirim hijrah, ada yang ketangkap. Ketika ketangkap disiksa oleh Quraisy, ya itulah tantangan perjuangan, tapi semua di bawah pimpinan. Jadi ini saya perlu sampaikan supaya mengerti ya, bahwa perjuangan itu proses yang panjang. Dan ikuti pimpinan supaya tidak ada penyesalan dan fitnah di belakang hari. Kan kalau kita mau gagah-gagahan, kurang gagah apa Umar bin Khattab? Ini kalau bicara Hudaybiyah ya, kurang gagah apa Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan jago-jago pedang dari Al-Aus wal Khazraj Al-Ansar itu banyak jago pedang. Sa'ad bin Mu'az, banyak jago-jago perang semua. Tapi ketika di Hudaybiyah ya Nabi terima. Hapus kata Muhammad, hapus kata Rasulullah, diterima oleh Nabi. Jangan pakai bismillah, terima oleh Nabi. Kembali ke Madinah, jangan masuk Mekah tahun ini, diterima oleh Nabi. Bisa enggak kalau dipaksakan? Bisa. Tapi Nabi melihat dakwah jauh ke depan, jauh ke depan, jauh ke depan. Maka berkat Hudaybiyah itu, perjanjian damai 10 tahun dengan orang Quraisy, itu langsung dalam 1 tahun 10 kali lipat jumlah dari orang Arab yang masuk Islam. Sehingga ketika Hudaybiyah ada 1.000 orang yang bersama Nabi, ketika tahun berikutnya ada 10.000 orang yang bersama Nabi. Dari mana yang 9.000? Yang 9.000 itu adalah hasil dari dakwah selama 1 tahun. Dalam suasana yang damai, berkat komprominya Nabi, akhirnya banyak yang mau mendengar dan mau masuk Islam. Alhamdulillah.
Itu yang kemudian berikutnya ada amul wufud, datang dari mana-mana orang mendengar Rasulullah SAW, ada namanya Muhammad, membawa ajaran agama tauhid, semua orang tertarik. Kenapa? Berkat ada satu titik. Nabi dulu tidak memaksakan. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Dan itu semua dalam kehidupan kita juga terjadi. Kan begitu. Ya. Kalau lagi belajar misalnya capek, mau dipaksa enggak? Enggak. Istirahat, tidur. Untuk kepentingan yang jauh lebih panjang. Kalau dipaksakan malam itu terus belajar, besoknya sakit, lusanya sakit, seminggu nggak masuk. Nggak apa-apa, malam itu tidur, besoknya bisa belajar lagi, dan seterusnya, kan begitu. Fa innaha idza ukrihat amiyat, rawihul quluba sa'atan fa innaha idza ukrihat amiyat. Kata Sidina Ali, kasih waktu untuk dirimu. Berlapang-lapanglah sejenak, karena jiwa itu kalau dipaksa dia akan buta, akan liar. Artinya ya badan kita, pikiran kita, termasuk perjuangan kita. Saya sering ibaratkan berjuang itu seperti kita di tengah samudra pakai perahu. Kalau ombaknya lagi bagus, kita bisa percepat kecepatan perahu kita, ngebut 10 knot, 20 knot, ngebut. Tapi kalau ada gelombang, apalagi gelombangnya bukan dari samping tapi dari depan, maka cilaka kita. Kalau gelombangnya kencang, kita kencang lagi, bisa terbalik. Nah saat itu bahkan bukan hanya memperlambat, bahkan matikan mesin, nggak apa-apa, matikan mesin. Yang penting kapalnya tidak tenggelam. Tidak apa-apa ngayun, tidak apa-apa kita tidak maju, tapi tetap ada. Begitu gelombang itu hilang, bisa nyalakan mesin lagi, bisa melaju dengan cepat. Kan begitu kehidupan. Tajririyah bima la tashtahihis sufun. Yang namanya kehidupan seperti berlayar, angin itu tidak selalu datang dari buritan, tapi seringkali datang dari haluan. Kalau dari buritan, dari belakang kan semakin cepat perahu kita ya. Bahkan tidak usah pakai mesin, datang angin, wah cepat sampai tujuan. Tapi kehidupan tidak seperti itu, perjuangan tidak seperti itu. Kadang anginnya dari haluan, dari depan. Mau dilawan angin, apalagi kalau angin puting beliung, mau dilawan. Anda. Jangan. Nah, silahkan ya direnungkan dan difahami dengan baik ya anak-anakku semua, tulab dan tolibat, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya buka program dai khusus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli qadri wa zakat. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zukir kulla halalan daiman wa akhila atqiya ulama nazar bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون وفي رستر أنت أكرم ستار. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواءنا ذات الوطن وفاز دائما من الفتن ودي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواءنا ذات الوطن وفازنها دائما من الفتن ولي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر لواء نهضة الوطن وفازنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا
والبكاء وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصالح أمرتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامي على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت فيها الحصى جيش بماء همير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي باطني وظاهري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rajin-rajin belajar anak-anakku semua ya. Rajin tulab, tholibat semua rajin-rajin. Ya. Jazallahu anna syekhana Syekh Dr. Muhammad Zainul Majdi hafizallahu ihtiram khairal jaza. Hayyu. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah.